Ini yang udah nikah kelihatannya bahagia banget ya. Jadi lihat ya, kayak kelihatan happy gitu. Ya ilah Yun, nih ya kata Ega Jalaluddin di buku tentang orang yang memasangkan sayap kecil di pundak para pemimpi. Menjadi bahagia itu sederhana. Segerakan saja kalau kita punya niat baik, mendoakan orang lain, berinvestasi pada proses suksesnya orang lain, dan tentu saja membuat orang lain bahagia juga akan membuat kita bahagia. Jadi lu gak usah khawatir. Oh ya, ngomong-ngomong soal nikah tuh, temen gue tuh lagi kebingungan tahu. Dia tuh bingung antara milih nikah dulu atau karir. Kira-kira punya saran nggak kalian? Kayaknya Nggak. Ini katanya mau nikah tadi. Iya bang. Enggak, ada nih. Kemarin kan bikin Nah. apa sih, kayak pilih antara nikah atau karir dulu. Kita bacain dari itu aja kali, pendapat-pendapat boleh tuh. mereka. Boleh Dapat banget. dari player yang disebar dari IG BMTV itu. Iya itu. Hmm? Oke gak? Boleh. Boleh. Langsung aja nih. Nikah atau karir? Dari alias 1, katanya dia milih nikah karena nikah kan ibadah. Insya Allah setelah beribadah, karir jadi makin lancar karena rezeki udah ada Allah yang mengatur. Islami Gitu. banget ya. Insya Allah banget. Ukti. Banget. Itu Uhti yang ngirim. Iya. Cewek sih. Iya, ukti bukan ukta. Emang Uhta cowok? Kirain ya. Ah, Gimana tuh tanggapannya, Bang? ya bagus sih kalau yang mau nikah ya nikah aja, kan tadi dibilang kalau ingin bahagia disegerakan saja kalau ada niat baik. Ibadah katanya. Iya, Insya kata Allah. Mega tadi di buku CSI juga bilang seperti itu, disegerakan saja kalau itu hal yang baik begitu kan. Nah, habis itu lanjut lagi aja dulu, nanti bahas-bahas lagi. Ada lagi nggak Banyak ini. komentarnya? Ada dari Anissa Isna _99. Karir dong. Kali aja di tempat kerjanya cilok. Cinlok. Harusnya gitu. Menggantikan menggantikan KKN. Coba kalau KKN-nya langsung, pasti bisa cinlok di KKN. Bisa lulus langsung nikah terus karir. Emang ekspektasi nggak sesuai dengan kenyataan. Dia lagi berekspektasi nih. Kayaknya dia nih kesel nih gara-gara KKN online nih. Jadi kesempatan untuk mencari cinta lokasinya dia nggak dapet ya. Orientasinya memang begitu kali ya. Iya kali ya. Gantian dia. Mereka mikirin jodoh ya. Mikirin jodoh memang ya. Salah satunya di KKN itu ya. Nonton aja episode sebelumnya soal KKN dari. Bener deh. Iya kan? Boleh deh. Tapi ini penggemar cilok ya. Oh bener banget. Sampai tipe gitu. Enggak sih, lanjut enggak deh. sengaja. Sebanyak kan. Dari Jamil Raihan 010 dengan mengucap bismillah. Waduh, takut nih, banget ini. agak ngeri. Dengan mengucap bismillah kita fokus nikah. Selain menjadi amal ibadah dan ladang rizki, nikah bisa membuat diri lebih tenang dan damai saat berkarir, Bude. Sehingga bisa menjadi kemuliaan diri. Amin. Jadi dia tuh nikah dulu apa? Karir dulu. Apa Bismillah, dua-duanya? dengan dia mengucap bismillah untuk fokus nikah. Emang sih ya, ada nih, ada studi juga bahwasanya kalau seseorang menyegerakan untuk menikah, karir pun akan mengikuti begitu. Soalnya kenapa? Jadi yang orang sudah nikah itu akan lebih fokus bekerja gitu kan. Jadi tidak berpindah-pindah karena dia merasa punya tanggung jawab. Betul tuh. Ada yang harus harus dinafkahi. Iya, dinafkahi. Gitu. Jadi bekerjanya tuh serius begitu. Berarti balik lagi ke yang awal tadi kan, kalau misalnya nikah itu rezekinya juga bakal muncul gitu kan. Iya, bisa Iya. begitu. Oke, lanjut nih. Dari Meilinda Lestari _. Kalau gue sih jujur milih karir dulu ketimbang nikah.
Sebab sekolah itu bukan cuma 1, 2, atau 5 tahun, tapi 16 tahun terhitung kalau nanti gue lulus S1. Katanya dia tuh masih mau ngebahagiain orang tua, adik, saudara, dan masih mau mengejar mimpi-mimpi dia yang berderet minta digapai katanya tuh. Ya kalau ada mimpi nggak ada salahnya sebetulnya. Ini kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Dia punya cita-cita nih yang perlu dikejar oleh dia gitu untuk membahagiakan keluarganya. Nggak salah kok. Semua orang juga punya persepsi masing-masing ya, pendapat masing-masing mengenai aku harus nikah dulu atau aku harus berkarir dulu gitu. Pasti ada sebuah pilihan. Di sini juga nih, menurut sebuah penelitian yang dilakukan sejak 1979 oleh National Longitudinal Survey of Youth, menemukan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin kecil juga risiko perceraiannya. Jadi benar tadi itu, dia tuh lebih milih pendidikan dulu kan tadi, terus nanti menuju ke karir baru pernikahan. Iya boleh tuh. Berarti setelah seseorang pendidikannya cukup juga tidak rentan untuk perceraian. Iya. Karena semakin dewasa makin di sana ya. Iya, karena banyak banget gitu kan ya orang-orang zaman sekarang itu mereka tuh lebih mengutamakan nikah tapi minim akan pendidikan gitu. Nah, itu yang nggak baik sih sebenarnya. Akhirnya banyak pertengkaran karena ego. Karena ego, iya benar. Kalau berpendidikan pasti akan memahami pasangannya begitu. Iya. Boleh, mantap lah. Mantap sekali. Lanjut ya dari SR Wita. Wow, menurut saya dua-duanya oke. Tapi kalau disuruh milih salah satu, semoga Allah mengizinkan dan memberikan jodoh yang pengertian dengan memperbolehkan saya meniti karir dengan niat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih nikah. Jadi dia itu memilih nikah dulu dan semoga abis nikah jodohnya itu mengizinkan dia untuk meniti karir. Gitu. Mantap nih, dia berdoa. Jadi bila mana nanti nikah, dia dapat pasangan yang mengerti ada karirnya juga begitu. Ya nggak apa-apa, ini berdoa sembari ngasih saran bagus kok. Itu di bawahnya juga dia bilang kalau dapat jodoh. Oh, berarti belum dapat jodoh. Itu kan juga jadi permasalahan. Siapa tahu nanti ya setelah memberikan komentar di sini dapat jodoh. Siapa tahu deh, Lihat aja yang noleknya atau yang komennya. Oke, tapi ya kembali kalau rata ini kan di Indonesia itu usianya muda-muda ya. Iya, muda-muda. Kalau rata itu dari artikel yang dikeluarin oleh female.com juga Indonesia termasuk negara yang cepat menikah di dunia gitu. Ratanya itu 21 tahun sudah menikah. Berbeda dengan negara-negara lain. Seperti Amerika itu ratanya 27 tahun. Tetapi dari mayoritas masyarakatnya yang menikah itu cuma 72%. Jadi banyak yang gak menikah. Sebagiannya agak menikah gitu. Sedangkan Jepang itu sekitaran 30 sampai 33 tahun. Kalau Jepang baru menikah. Namun sebelumnya mereka itu kebanyakan hidup bersama. Oh iya. Nah, tapi di kita nggak boleh itu tidak sesuai dengan hukum di kita. Budayanya berbeda ya. Oke lah, selanjut lagi. Nih terakhir dari saya ya, nanti pindah ke kamu Cia. Dari Iip Miftah nih. Sebenarnya kedua hal tersebut aku sih yes. Kalau ada seseorang yang mau bertanggung jawab, siap dari segala hal, mau membimbing dan mendukung aku baik di karir maupun yang lainnya, aku si yes lagi dia. Yes banget untuk memilih menikah. Tetapi kalau belum ada seseorang yang seperti itu, kayaknya aku lebih memilih berkarir sambil memantaskan diri. Waduh, memantaskan diri. Itu sesuatu ya yang lagi viral itu. Masak mie terlebih dahulu. Memantaskan diri terlebih dahulu. Hia-hia, ada hia-hianya tuh, baca kan? Jadi dia pakai hashtag nih, karir dan menikah atau karir dulu aja. Semoga salah satu pilihannya merupakan hal terbaik yang Allah berikan untuk kita. Amin. Dari Astridku _ menurutku keduanya bisa dilakukan bersamaan. Karir bisa sejalan dengan pernikahan.
Begitu juga dengan keinginan untuk sukses meraih cita-cita. Tidak akan sirna hanya karena sudah berumah tangga. Jika bersama orang yang tepat, maka dipastikan pasangan kita tidak akan menghalangi kita meraih cita-cita. Iya, karena memang ini tuh sudah ada budaya juga dari zaman dahulu, dan ini terus menerus melekat gitu kan ya pada diri perempuan. Itu yang membuat perempuan tuh nggak bisa survive gitu dalam rumah tangga. Makanya ada gerakan apa dari Kartini kan? Iya, itu. Nah itu mungkin salah satu langkah awal untuk wanita Indonesia bisa memerdekakan dirinya. Gitu. Oke, sudah laporan semuanya atau komentar udah masih semua? ada ini, masih ada. banyak. Iya. Kayaknya pada Kita pilih semangat aja semua. ya. Iya. Kita pilih aja, jadi beberapa aja. Di sini juga menurut ta.nisa27, menurutku keduanya harus direncanakan, apalagi melihat usia kita yang sudah matang untuk menikah dan juga seharusnya sudah siap untuk berkarir. Nah, ini juga saya setuju nih, karena kebanyakan orang yang tadi Abang bilang tuh yang usia pernikahan di Indonesia itu kan rata-rata muda ya. Muda ya, 21 tahun itu. Karena saya juga ngelihat riset nih, menurut sains ya, lebih tepatnya menurut penelitian Nicholas Wolfinger, tingkat perceraian di Indonesia itu karena ini apa namanya? Oh, kurangnya matang. Iya. Matangan. Menikahnya itu rata-rata karena di usia muda dan juga karena melampaui usia yang seharusnya gitu tuh. Jadi kalau misalnya kita juga kalau misalnya mau nikah ya memang harus pikirkan umur kita dulu gitu kan. Ini udah siap apa belum gitu kan. Jangan langsung buru-buru. Ya minimalnya 25 tahun ke atas mungkin ya. Iya. Masih ada nggak? Masih ada nih. Kalau nggak ada mau saya tutup nih. Ada nih yang di akhir nih dari rdytl.a. Susah nih bacanya. Nikah dulu atau melanjutkan karir bukanlah sebuah pilihan katanya. Lagian kenapa sih pertanyaan kayak gitu selalu muncul terutama untuk kita di usia produktif? Ya kenapa pertanyaan ini tuh selalu muncul? Dan juga kata dia kenapa enggak menjadikan keduanya itu bisa dilakukan kata dia. Iya benar sih kalau menurut saya, kenapa kita tuh selalu berfokus kepada sebuah pertanyaan yang ada pilihannya gitu jawabannya tuh antara A atau B, padahal kan ada pilihan yang lain gitu kan antara C dan yang lainnya gitu. Ya itu pertanyaan itu sebetulnya mah kembali kalau kita pulang ke keluarga atau dengan teman-teman ya. Iya. Udah nikah belum? Siapa tuh yang sering ditanya kayak gitu? Saya sih. Nikah sering belum? banget. Terus kemudian sering lanjutnya banget. Udah kerja belum? Ya itu sih sebetulnya yang Iya. sering ditanyakan oleh keluarga ya, maupun teman-teman begitu. Itu dua hal itu aja selalu dipertanyakan. Kenapa nggak nanya hal yang lain gitu ya? Iya. Padahal kan bagi yang belum menikah itu juga sensitif. Apalagi Kapan buat nikah? Ya Tuhan, ya namanya kan jodoh ya. Iya. Jodoh itu nggak ada yang tahu gitu. Siapa tahu setelah dibilang seperti itu dia malah berjodoh dengan yang nanyanya gitu. Kalau lawan jenis gitu. Kita aminkan aja untuk yang ingin nikah disegerakan mendapatkan jodohnya gitu. yang pantas. Memantaskan diri kan tadi tuh kata siapa tuh? Dari Sobat BM tadi yang komen ya, memantaskan diri. Ada the best komentar ya That's yang bakal mendapat buku Siapa tuh? CSI ini. Ini bestseller loh di Gramedia, soalnya stoknya sudah mulai menipis. Bahkan di website Gramedia juga sudah tidak tersedia nih. Wah, Jadi beruntung hanya ada banget di nih yang menang ya. Toko Gramedia yang masih tersedia aja. Nih kira-kira siapa nih yang bakal mendapatkan buku CSI ini? Siapa nih? Kita baca ya. Ya, kita baca. Dari nungguin ya. Dari Yunita.sari, I-nya ada 4. Kalau saya sih lebih pilih nikah dan karir tetap berjalan, karena bos di tempat kerja saya selalu bilang, "Mbak lebih bahagia setelah nikah loh." Itu yang terngiang-ngiang di pikiran saya. Dan menikah adalah keputusan saya dan suami saya. Walaupun suami saya belum cukup mapan saat menikahi saya, tapi saya dan suami percaya dan bertekad menikah karena ibadah, menikah karena Allah Subhanahu wa taala untuk hubungan yang lebih suci. Insya Allah, justru dengan menikah saya mendapatkan ketenangan batin dan juga takut, dan jangan takut soal karir. Menikah
gak akan buat kamu miskin. Sudah jelas dalam sebuah hadis yang Wow. artinya, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Itulah janji Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang insya Allah akan terbukti. Terima kasih, sukses terus Masya untuk Allah nih, BM.co. Terima kasih untuk Ya. Mbak Yunita. Emang keren banget ya Iya, komentarnya. keren banget. Bijak juga, terus juga visioner. Iya. Ada referensinya juga Nah, dari Siap. hadis. Ini selamat buat Mbak Yuni ya mendapatkan buku Yuni. apa? Mendapatkan buku CSI Ya. catatan sahabat Irfan Haki tentang orang yang memasangkan sayap kecil di pundak para pemimpin. Selamat ya Mbak Yunita. Oke, tadi sudah dibacakan the best comment ya. Iya. Nah, berarti setelah dibacakan the best comment dan mendapatkan CSI, berarti berakhir pula pertemuan kita kali ini. Ya, di BM Santai kali ini, dan bertemu lagi di BM Santai selanjutnya dengan tema yang Berbeda dan berbeda lebih juga. Menarik tentunya. lebih menarik. Berarti terima kasih aja ya Iya. buat semua yang telah berkomen. Tunggu di tema selanjutnya. Iya. Kita undur diri. Aku Irwan ya. Aku Yuni. Aku Yundini. Jangan lupa like, Comment Subscribe. and share. salam berkarya dan berbagi inspirasi.